Siap. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena berhubung siang hari ini panas ya udaranya ya. Siapa yang nggak kepanasan? Nggak ada. Panas semua ya. Makanya kita sekarang di ruang apa ini? Lab komputer untuk mencari kedinginan, bukan kehangatan ya, tapi kedinginan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya. Oke, silakan Deo. Ya, silakan doa. Bentar. Oh, ya sini. Telat. Dari mana kamu? Dari ruang OSIS, Bu. Ada apa? Itu mengerjakan surat. Surat, ya udah duduk sini. Ya. Di depan. Ya. Silakan Deo untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Yang Bapa, yang Tuhan, dan kita pelajaran ini bisa berkat bagi kami, di permohonan yang di surga, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, terima kasih Deo sudah memimpin doa pada siang hari ini. Nah, tadi berhubung Delio terlambat, jadi saya belum absen satu-satu ya. Sepertinya masuk semua ya. Obi ada, Deo ada, John ada, Noven ada, Delio ada. Baiklah, untuk mengkondisikan pada kesempatan siang hari ini, silakan tempat duduknya hadap ke layar semuanya supaya enak. Nah, yang ini disingkirkan aja. Sudah nyaman? Sudah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian tahu lagu Garuda Pancasila? Berdiri semua. Yuk. Dengan gerakan Garuda Pancasila, gitu ya? Oke, semangat ya, masih semangat ya? Yuk, hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Yuk maju, ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Terima kasih. Kalian tahu nggak kenapa di pembukaan pembelajaran ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Pancasila itu apanya kita? Yang keras? Ideologi negara kita. Saat kalian menyanyikan Pancasila rasanya apa? Bangga. Jiwa nasionalisnya muncul. Semangat enggak? Ya, semangat. Senang. Merasa patriotisme. Oke. Nah, berhubung ini hari siang, saya di sini memiliki 5 gambar. Yang satu, gambar apa? Happy ya, happy. Yang kedua, sad atau sedih. Ketiga, marah, angry. Mungkin perasaan kalian hari ini, aku kok kayak kesel ya, aku kesel banget ini sama seseorang. Yang ini, enak. Apa? Senang ya, dia senang dan menyukai. Nah, yang ini biasa aja, datar. Nah, silakan kalian mengambil salah satu dari gambar ini.
diambil satu. Ya, diambil satu. Kamu pilih yang mana? Ini. Ya, kamu. Ini apa yang diambil John? Apa yang ini? Ya, diambil. Diambil satu. Nopen diambil satu. Ditarik aja, ditarik. Tarik diambil satu. Nih, ini kamu. Ya, sudah? Sudah semua? Belakangnya itu ada double tipnya, silahkan dikeletek, dibuka, lalu ditempelkan di dada kalian. Dada sebelah kiri, sebelah kanan, bebas. Dada, biar terlihat. Oke, masing-masing dari kalian sudah memilih. Kamu memilih senyum. Ya, Kenapa? karena hari ini sangat menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan. Kamu memilih biasa saja. Kenapa, Deo? Hari ini biasa aja. Biasa saja. Semoga nanti bisa berubah ya. Ya. Menyenangkan dan menyukai. Kenapa? Karena ada kejadian yang saya senang saat kelas. Kejadian. Senang. Senyum. Kenapa? Karena hari ini senang. Senang. Ya, kegiatannya asik. Kegiatannya asik. Oke, baiklah. Sudah memilih satu-satu. Semoga nanti setelah pembelajaran agama semuanya bisa berubah ke yang menyenangkan dan menyukai ya. Oke. Nanti dibagikan ya, Pen? Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu mengenai bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kalau minggu lalu saya sudah sedikit menyinggung tentang ideologi dan gaya hidup dan ada penugasan yang saya berikan. Nah, tujuannya untuk apa sih pembelajaran hari ini? Silakan dibaca, Deo. Yang pertama, Tujuan pembelajaran 1. Mampu mengidentifikasi pengaruh ideologi yang berkembang saat ini. 2. Mampu bersyukur mempunyai kemampuan untuk bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. 3. Mampu memahami konteks dan makna dari kitab suci Matius bab 23 ayat 1 sampai 33 dan menghubungkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. oke, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau materi minggu lalu itu kan mengenai apa? Apa? Yang keras? Media sosial atau media massa yang sudah kalian pahami. Apa kemarin yang kita pahami bersama? Bagaimana cara menggunakan media massa itu, terus bentuk-bentuknya, terus ada dampak positif dan negatif yang kita ambil dari media massa itu apa? Bisa menyebutkan salah satunya saja. Coba dampak positif. Untuk yang pertama itu dampak positifnya, kita semakin menjadi terjangkau antar orang-orang yang jauh untuk berkomunikasi antar kita. Ya, mendekatkan orang-orang yang jauh, baik itu di luar Jawa, baik itu di luar negeri sekalipun bisa semakin dekat. Dampak negatifnya, John? Dampak negatifnya itu jadi kecanduan dalam bermain game online. Ya, menjadi kecanduan dalam permainan game online. Baiklah, kalau begitu kalian sudah memahami tentang media massa. Sekarang saya ingin bertanya mengenai materi kita hari ini yang berkaitan dengan ideologi. Apa sih itu ideologi? Siapa yang tahu? Ideologi. Ya, Nopen, apa ideologi? Ideologi adalah sebuah keyakinan yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Ya, gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau nambahkan, Obi? Tambahkan, Bi? Saya. Ideologi itu ada ilmu pengetahuan yang berisi tentang ide-ide. Ya, ilmu pengetahuan yang berisi tentang ide-ide. Boleh. Kalau ideologinya bangsa Indonesia apa tadi? Pancasila. Makanya tadi di awal saya mengajak kalian untuk bernyanyi Pancasila supaya kita ada rasa memiliki bangsa Indonesia. Sekarang, contoh ideologi yang kalian tahu selain Pancasila. Sosialis. Sosialis, contoh negaranya apa? Swedia. Swedia. Oke, ada lagi? Bu. Ya. Komunis. Komunis, negara mana? Laos. Laos. Lanjut. Ada lagi?
Ada lagi? Nasionalis. Apa Noven nasionalis? Nasionalis itu ada negara India dan Rusia. India dan Rusia. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, monarki. monarki Monarki di negara Inggris. di negara Inggris. Kalau Jogja itu termasuk enggak ya? Monarki apa enggak ya? Wah. Jogja. Dia Jogja itu maksudnya apa? Daerah istimewa karena dia memiliki Kepemimpinan kepemimpinannya sendiri berpusat pada Sultan Sultan. Sultan siapa sekarang yang masih hidup? Hamengkubuwono ke-10 karena tidak memiliki anak laki-laki, berhenti di Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Baiklah, untuk memperdalam pembelajaran kita mengenai ideologi, saya memiliki sebuah video yang akan saya putarkan. Kita saksikan bersama. Cuacanya tapi di zaman teknologi gini gak usah ribet, kan bisa online, pakai aja gadget yang aku punya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung banyak pilihannya. Barang langsung diantar, gak perlu repot. Yeay, barangku sudah sampai. Kali ini barang apa ya yang sampai? Coba buka-buka dulu paketnya. Paketku udah banyak banget nih di kamar. Pilih saja apa yang disukai, lalu bayar melalui transfer. Setelah tadi kalian melihat video mengenai gaya hidup, kalau yang awal kan kita sudah berbicara tentang ideologi. Tadi kalian sudah menyebutkan macam-macam ideologi dari bangsa mana, sedangkan Indonesia memiliki ideologinya sendiri, yaitu Pancasila. Nah, dalam video yang saya tayangkan adalah mengenai gaya hidup. Tadi ada gaya hidup apa saja? Hedonisme. Ada 3 loh tadi. Konsumtif. Satu lagi, mengukur segalanya dengan uang, mencari uang. Apa? Materialistik, itu dia. Nah, sekarang kita akan melihat dari ajaran gereja, yaitu dokumen Fratelli Tutti yang membahas mengenai bagaimana gereja memandang dunia ini dan memandang ideologi dan gaya hidup dalam dunia dewasa ini. Nah, ini saya akan bagikan LKPD. Silakan kalian mengisinya dan membuka link sumber belajar yang saya berikan. Silakan dikerjakan dan diisi di lembar tersebut. Ya, dari LKPD yang saya berikan kepada kalian, siapa yang berani menjawab nomor 1? Gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan menurut ensiklik Fratelli Tutti. Coba Obi, ya. Saya Bu, Ya, Obi silakan. mengajak berpikir kritis, mengenali martabat setiap manusia, menolak individualisme dan mengutamakan keadilan sosial. Ya, benar sekali. Mengutamakan keadilan sosial, itu kuncinya. Yang kedua, tindakan konkretnya sesuai dengan ensiklik Fratelli Tutti. Oke, saya Bu. Ya, apa aja? Ada. Yang pertama menghargai keberagaman budaya. Yang kedua menghormati lembaga negara. Yang ketiga menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ya, benar sekali. Jadi paham ya, Fratelli Tutti yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu adalah
untuk menjalin Satuan. persaudaraan, persatuan terhadap seluruh umat manusia tanpa membedakan sukunya, agamanya, dan lain sebagainya. Itu dia. Baik, kita menginjak tugas yang kedua, yaitu mengenai proyek yang pernah saya berikan kepada kalian minggu lalu ya. Minggu lalu saya memberikan kalian sebuah rencana untuk membuat sebuah video wawancara. Benar apa tidak? Ya. Sekarang dari rencana proyek ini kan ada 3 pertanyaan. Memaparkan pengertian ideologi dan gaya hidup, bersikap kritis terhadap ideologi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan mewawancarai beberapa orang remaja terkait gaya hidup yang populer di kalangan anak zaman sekarang yang kalian lakukan. Jadi yang pertama, yang kedua ini kan kalian menjawab sendiri, dan yang ketiga itu kan kalian menggali informasi dari orang lain. Sudah dibuat semua? Sudah. Oke, baiklah. Karena sudah dibuat semua, saya ingatkan kembali jadwal proyek kita minggu lalu. Rabu 18 September itu pembagian tugas ya, mencari siapa yang akan diwawancarai dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jumat tugas melaksanakan wawancara tersebut sudah dilakukan ya. Dan minggu ini tanggal 27 ini kita tampilkan dan kita presentasikan video dari hasil wawancara yang telah kalian laksanakan. Ada kesulitan tidak saat kalian mewawancarai? Tidak sama sekali. Waduh, hebat loh. Ada kesulitan? Apa deh? Kesulitannya apa? Ngatur ketemuan. Ngatur ketemuan janjiannya ya. Waktunya saya bisanya sekarang, ternyata yang diwawancarai bisanya besok. Selain waktu, kesulitan apa yang ditemui? Bingung mau menentukan siapa yang mau diwawancarai. Apalagi ini kan kaitannya dengan gaya hidup. Pastinya ada hubungannya dengan kaum muda. Yang kamu wawancarai usia berapa? 15 berarti SMA ya? 15 16 16 sama 17. 16 sama 17 16 sama 17 14 dan 15. 14 dan 15. Oke, baiklah. Akan saya lihat. Sudah kalian kumpulkan di drive ya? Sudah. Oke. Paling saya temui di mana. Baiklah, sesuai dengan minggu lalu kalian sudah melaksanakan sesuai jadwal project yang saya berikan. Video sudah kalian kirimkan, kita lihat bersama ya videonya ya. Ini yang saya pilih hanya ada 2, punyanya Jonata dengan punyanya Delio. Nanti lihat perbandingannya. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi adalah sebuah keyakinan yang memadu perilaku dan tindakan sosial. Ideologi ini terbagi menjadi 2. Ada korupsi dalam negeri, kalau dan partisipasi dan kelas 11C. Kalau apa sih itu? Di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan terima kasih. Halo Kak, saya Rafa juga suka maksudnya apa sih? Dan yang kedua, apa saja ideologi yang mengakui dan dia. Dan yang ketiga, saya akan mendapatkan hasil wawancara di kelas saya seperti cara hidup sehat dan berbagai macam lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Dari video yang telah kita lihat, yaitu ada videonya John dan juga Delio, ada yang bisa
memaparkan apa sih yang sudah ditampilkan oleh teman-temanmu itu tadi. Yuk, mengenai apa? Ideologi. Apa? Ideologi. Ideologi. Apa sih itu ideologi? Tadi yang dikatakan si Jen apa ideologi? Dalam video. Ideologi adalah sebuah keyakinan yang memadu perilaku dan tindakan sosial. Ya. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh Delio, apa? Jadi ada yang salah satunya itu melihat bahwa dari gaya hidup remaja saat ini banyak yang lebih meniru idolanya dan mayoritas menjadi buruk. Lalu ada pun yang menjadi baik karena memilih mencari kesehatan, terus mencari apa gaya hidup sehat. Oh ya, ada yang fresh health gitu ya untuk kesehatan bagi dirinya. Tapi ada juga yang istilahnya sudah terlalu apa ya, terlalu ingin meniru gaya hidup orang lain, meniru artisnya, meniru idolanya, sampai-sampai mungkin ya, bahkan mungkin kalau laki-laki kan cenderungnya ke bola, cenderungnya ke game. Aku pokoknya kudu koyo Deknen, aku harus seperti dia, aku harus menjadi seperti dia. Nah, itu adalah salah satu perilaku yang salah. Apa yang menarik dari dua video tadi? Ada yang bisa memberikan masukan yang menarik dari dua video tadi? Dari videonya si John dan videonya Delio. Apa yang menarik? Ya. Dari videonya John itu yang unik pemaparannya. Pemaparannya. Kalau dari tempatnya Delio? Itu apa hasil wawancaranya? Hasil wawancaranya, baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pemaparan tersebut, mereka sangat bagus ya memaparkan mengenai ideologi dan gaya hidup yang dianut oleh remaja zaman sekarang. Terlebih kalau remaja itu kan pasti melihat sosok atau figur yang ingin mereka ikuti. Jangan sampai salah arus. Baiklah. Kesimpulannya, dalam Matius 23 menceritakan orang-orang Farisi yang hidup dengan topeng kerohanian. Mereka sering membeberkan kesalahan orang lain dan menunjukkan kesenioran mereka dalam pengetahuan firman Tuhan. Tuhan Yesus akhirnya mengecam orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Yesus juga menegaskan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, sedangkan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Melalui kisah Matius tadi, kita belajar bahwa umat Kristiani diingatkan untuk tetap rendah hati karena Yesus terkesan dengan umat yang mau merendahkan hatinya. Apabila melakukan kesalahan, umat harus meminta maaf dan bertobat. Teguran yang diberikan juga harus diterima dan dijadikan pembelajaran. Itu dia ya, kalau dikaitkan dengan ideologi dan gaya hidup. Kalau orang timur, khususnya orang Indonesia, kita harus unggah-ungguh terhadap orang yang lebih tua. Jangan seenaknya. Kalau disuruh oleh orang tua harus segera. Obi, belikan ibu cabe. Kosek toh bu, bentar toh bu, dilit meneh iki lho rong rampung. Jangan seperti itu. Paling tidak harus segera dikerjakan. Nah, penegasan dari saya, manusia sebagai makhluk otonom khususnya pada bagian sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini sangat penting untuk disadarkan dan direfleksikan serta dihayati lebih khusus oleh kaum muda dan remaja. Kaum muda seperti kalian usia rentan 15 sampai dengan 18 tahun ini perlu dibimbing, didampingi dan dituntun untuk semakin bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Benar tadi, jangan meniru gaya hidup yang salah, hedonisme, materialisme, konsumerisme, gitu ya. Bersikap kritis bermaksud agar kaum muda dan remaja semakin bijak menentukan pilihan yang lebih bijaksana. Demikian pemateri dari saya mengenai bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup dewasa ini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini paham?
Kenapa kita harus mengerti paham ideologi kita, bagaimana kita nantinya bersikap atau bergaya hidup seperti apa terlebih di Indonesia ini. Apalagi kita menjunjung nilai-nilai luhur dari bangsa kita, yaitu ideologi kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya spill sedikit. Besok kita akan belajar mengenai bangsa Israel yang sekarang menjadi heboh ya, yang masih di mana-mana beritanya mengenai peperangan antara Israel dan Palestina. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas materi ini? Sudah cukup jelas? Baik, kalau begitu kira-kira dari kelima ini, kalau tadi kalian sudah memilih, ada yang senyum, masih senyum, ada yang cemberut, masih cemberut, masihkah senyum atau masihkah cemberut? Silakan dipilih. Tambahin dong. Kamu tadi yang cemberut, sekarang senyum. Ya. Kamu tambah senyum? Apa tambah cemberut? Apa mau tambah nangis? Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga dengan dua gambar ini kalian tersenyum dan kalian merasa senang. Dan jangan lupa diisi refleksinya. Refleksinya adalah bagaimana penerapan kita terhadap ideologi dan gaya hidup sekarang ini menurut versi kalian masing-masing. Sudah di buku refleksinya ya? Ya, baiklah, kita tutup dengan doa. Ya, silakan Obi. Mohon sebelum kita mengakhiri pelajaran kami hari ini, mari kita berdoa. Apa yang kami bersyukur atas kamu karena kami bisa karena kami telah melaksanakan tugas ini. Tuhan, ampunilah segala kelainan kami, baik kata Engkau, guru maupun teman-teman kami. Terima kasih atas pemberian yang Tuhan. Bapa kami yang di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. apa Ya, selamat siang.